Hai juragan, konten kali ini sebenarnya sangat cocok untuk juragan yang udah punya toko dan keuntungannya udah mulai stabil. Tapi buat juragan yang untungnya belum stabil, nggak apa-apa ditonton aja, karena ke depan kan juga juragan pasti akan dapat untung yang lebih stabil. Sekali lagi, video cara mengelola keuangan bisnis online ini, gua hanya sekedar sharing cara gua mengelola keuntungan dari jualan di marketplace. Sebenarnya, kenapa sih kita harus mengelola keuangan bisnis online, Bang? Padahal kan bisnis kita juga masih kecil dan masih receh. Nggak masalah kecil ataupun besar, mengelola keuangan itu sangat penting. Karena gua dari kecil hidup di keluarga pedagang, jadi masalah mengatur keuangan ini udah diajarin dari kecil. So pas gua gede dewasa udah mulai usaha, jadi gua terapin aja. Karena penting kita memisahkan keuntungan uang untuk mengelola bisnis dengan uang untuk dapur ataupun istilahnya kehidupan. Jangan sampai campur aduk. Karena ketika udah campur aduk antara uang usaha dan uang kehidupan, ini sangat fatal. Dan pentingnya kita mengelola keuangan agar usaha kita lebih jelas arahnya. Karena kan setiap orang yang usaha punya mimpi ke depan. Mimpi ke depan itu terlihat jelas kalau kita bisa mengelola keuangan dengan benar. Karena kebanyakan orang nih, kalau usaha itu biasanya dicampur. Uang dapur dengan uang usaha jadi nyampur jadi satu. Ini sangat bahaya gitu. Kita nganggap dapur kita udah ngebul nih, ternyata usaha kita lagi turun. Dan itulah pentingnya kita mengelola keuangan. Dan kita usaha juga kan perlu bayar gaji karyawan, orang yang udah bantu usaha kita. Atau nanti ke depan takutnya usaha kita lagi turun, kita udah punya backup modal untuk bangkitin usaha kita lagi. Jadi nggak perlu minjem ke bank, karena minjem ke bank itu yang ada riba, dan riba itu dosa. Lalu gimana cara gua mengelola keuangan atau istilahnya mengelola keuntungan dari bisnis online? Kalau sebelumnya gua mengelola keuntungan itu gua bagi skemanya kayak gini. 30% untung itu gue balikin ke usaha, ke bisnisnya lagi. 50% untuk menabung ya, dan 20%-nya untuk hidup. Tapi semenjak bulan Desember gue udah punya NPWP, otomatis gue mikir nih, kalau gue tetap yang 50%-nya gue tabung aja, itu kan nggak berkembang gitu, duitnya hanya segitu-gitu aja. Akhirnya gue putusin ubah skema. 30% gue balikin ke bisnis, 30% untuk investasi, 20% buat nabung, dan 20% untuk biaya hidup. Dan untuk investasi itu sendiri, setelah kalian mau investasi beli kambing, beli sawah, beli emas, ataupun beli saham, kalau gue sendiri sih, gue waktu bulan Desember udah mulai nabung saham. Bukan karena ikut-ikutan, tapi gue sebelumnya waktu kuliah juga udah sering baca saham. Tapi karena gue baru punya NPWP dan gue tahu bisa bikin NPWP online, otomatis gue baru bukanya bulan Desember. Jadi sekali lagi gue nggak merekomendasikan investasi mana, tapi yang terpenting adalah gimana cara lu punya usaha itu mengelola keuangan. Dan sekali lagi gue nggak merekomendasikan lu buat investasi di saham, karena ini resikonya cukup tinggi juga. Yang penting adalah lu mengelola keuangannya itu sendiri. Kalau gua 30% buat bisnis, 30% buat investasi, 20% buat nabung, 20% untuk hidup. Dan sekali lagi gua kasih lihat gua nabung saham ini cuman sebagai bukti aja gitu ya, kalau gua benar melakukan apa yang telah gua ucapin. Jadi mohon jangan lihat dari nilainya, karena besar atau kecil itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Yang terpenting adalah gue pengen sharing aja gimana cara mengelola keuangan, agar nanti keuangan kita nggak berantakan gitu pas kita lagi butuh uangnya ada. Dan gue investasi ini tujuan gue adalah untuk nyari modal, itu ngumpulin modal buat kedepannya usaha gue biar bisa lebih berkembang lagi. Karena kedepannya gue pengen impor barang gitu dari Cina, dan itu juga butuh modal. Dan ini adalah investasi gue, bukti aja ya kalau gue ngomong itu udah gue lakuin. Dan ini investasi gue dari bulan Desember, Januari, Februari, dan setiap bulannya ini gue
beli saham, dan sahamnya gue nggak mau kasih tahu biar gue nggak mau rekomendasiin gitu karena ini beresiko tinggi banget, dan keuntungannya ini nggak seindah yang konten kreator saham bilang lah. Kadang-kadang anjlok, ada yang waktu itu minus, sekarang lagi bagus saja, udah mulai naik lagi. Jadi jangan investasi tanpa pengetahuan. Sebelumnya gue udah belajar waktu kuliah, udah banyak baca banyak buku, jadi baru pas bulan Desember tahu ada NPWP online baru bikin, dan memberanikan diri aja untuk investasi karena sayang juga kan kalau duit kita cuma ditaruh di tabungan. Tapi kalau kalian di kampung bisa beli kambing, ya mending beli kambing aja, nggak apa-apa. Terus tipsnya gimana sih biar bisa konsisten memisahkan 30% untuk bisnis lagi, 30% untuk investasi, 20% buat nabung, 20% untuk biaya hidup. Tipsnya gimana? Tips yang pertama adalah buang keinginan. Jadi kalau kita dapat duit mau besar ataupun kecil, nggak usah terlalu banyak keinginan dulu. Kita harus fokus tujuan kita apa, memperbesar usaha kita. Entah itu ada keinginan buat beli HP atau apapun gitu, kayak beli barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget, nggak usah lah. Mendingan itu ditunda, mendingan duitnya diinvestasikan keuntungannya biar jelas gitu. Usaha kita ada hasilnya. Dan yang kedua adalah nggak usah mikirin gengsi atau omongan tetangga, itu nggak penting. Karena kita hidup bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Terus yang ketiga adalah dipaksain aja. Paksa, kalau nggak dipaksa misain-misain kayak gini, rasanya sulit gitu. Pas dapat untung rasanya pengen dihabisin semua. Itu nggak boleh. Pokoknya harus dipaksa. Dan tips yang keempat, ini hanya sekedar intermezzo aja untuk kalian yang masih muda, sekitar umur 25-an ke bawah, atau masih muda kayak gue lah, yang belum nikah. Please jangan, laki-laki terutama, please jangan mikirin cewek dulu lah. Fokus aja apa yang kalian kerjakan sekarang. Kalau sekarang lagi kerja sambil dropship, fokus aja kerja sambil dropship. Karena jujur aja, mikirin hal-hal yang kayak gitu itu sangat mengganggu usaha kalian. Tahu ngapain sih pacaran, kalau waktunya nikah mah nikah aja, ya kan? Jadi kita fokus aja sama tujuan kita. Jangan sampai nanti umur kita udah 30-an ke atas kita kecewa karena umur 20-an kita kebanyakan mikirin cewek kayak gitu. Itu udah lewat lah. Pacaran atau apapun udah umur 20 ke bawah lah silakan. Tapi kalau udah 20 ke atas, fokus sama tujuan hidup. Semoga video sharing ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, gue hanya sekedar ingin sharing ke kalian. Semoga kalian bisa mengelola keuangan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian.